Di pagi hari ketika saya sedang menikmati secangkir kopi, saya mendapati bahwa Menko Polhukam mengundang beberapa perwakilan dari serikat pekerja untuk berdiskusi terkait masalah RUU Omnibus Law. Sesuatu yang menarik ini untuk dilihat kemana arah perjuangan para elit buruh. Apakah akan sama hasilnya dengan yang sudah-sudah? Dengan strategi makan bersama. Oke, sebelum membahas dan memberitahu hasil dari diskusi ini, kita bahas soal pro kontra dari RUU Omnibus Law. Simak baik-baik. Beberapa dari kalian mungkin bertanya mengapa pemerintah mengusulkan RUU Omnibus Law. Apa yang dimaksud Omnibus Law? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju dengan Omnibus Law? Apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan Omnibus Law? Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, mengapa pemerintah mengusulkan rancangan Undang-Undang Omnibus Law? Pemerintah merumuskan visi Indonesia Maju 2045 sebagai langkah strategis menjadi Indonesia sebagai 5 besar kekuatan ekonomi dunia pada tahun 2045. Untuk mewujudkannya, pemerintah mengharapkan adanya gelombang investasi guna mempercepat proses pembangunan. Kenyataan di lapangan, terjadi tumpang tindih dan ketidakharmonisan undang-undang sektoral menjadi hambatan utama untuk menciptakan iklim berinvestasi yang ramah bagi para investor. Atas dasar itulah, deregulasi dan debirokrasi perlu dilakukan. Banyak peraturan perundang-undangan hendak dipangkas, dirubah, bahkan bila perlu membuat norma baru yang belum ada undang-undang sebelumnya melalui satu undang-undang sekaligus, yang populer dengan nama Omnibus Law. Bus Omni ini dianggap akan menciptakan iklim investasi yang ramah melalui langkah penyederhanaan perizinan, kemudahan persyaratan, dan proses yang dipercepat bagi pelaku bisnis, baik domestik maupun asing, di Indonesia. Ketika Bapak Joko Widodo dilantik sebagai Presiden untuk periode kedua 2019 sampai 2024 di Gedung DPR RI tertanggal 20 Oktober 2019, dalam pidato resminya, Presiden terpilih mengkonfirmasi kembali rencana dan keperluan pemerintah membuat Omnibus Law, sekaligus meminta dukungan politik dari DPR RI. Petikan pidatonya sebagai berikut. Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas. Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Yang pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Yang kedua, Undang-Undang Pemberdayaan UMKM. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law, yaitu satu undang-undang yang sekaligus merevisi beberapa undang-undang, bahkan puluhan undang-undang. Begitu kira-kira. Gagasan Omnibus Law ini bukanlah hal baru. Tercatat, pemerintah pernah melontarkan gagasan ini ke publik pada tahun 2017. Kemudian, masih kuat dalam ingatan kita pada September 2019, pemerintah dan DPR RI gagal mengesahkan ragam rancangan undang-undang dan revisi undang-undang, termasuk rancangan undang-undang pertanahan setelah menuai gelombang protes dari masyarakat luas. Sebulan kemudian, Omnibus Law mulai intensif disuarakan pemerintah. Tujuan Omnibus Law dibuat untuk menyederhanakan perizinan dan regulasi, sekaligus untuk menarik investasi dan mengikis tumpang tindih regulasi. Greget dan semangat membentuk Omnibus Law ini juga berdasarkan evaluasinya di periode pertama, di mana visi dan misi Presiden Jokowi kental dalam mempermudah investasi dari luar negeri ke Indonesia. Dalam pidatonya, Jokowi memang menyebut pentingnya menyederhanakan birokrasi. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Yang kedua, apa sih Omnibus Law itu? Mari kita ulas sedikit tentang Omnibus Law. Omnibus Law merupakan metode atau konsep pembuatan regulasi yang menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi satu peraturan dalam satu payung hukum. Banyaknya undang-undang yang tumpang tindih di Indonesia, ini yang coba diselesaikan lewat Omnibus Law, salah satunya sektor ketenaga kerjaan.
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah berencana menghapuskan, mengubah, dan menambahkan pasal terkait dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Untuk keterangan lebih jelasnya, bisa di-search di smartphone kalian masing-masing. Lalu yang ketiga, apa alasan dan pertimbangan bagi yang tidak setuju dengan Omnibus Law? Ada beberapa pendapat bagi yang tidak setuju dengan Omnibus Law. Pertama, Omnibus Law berpotensi mengabaikan ketentuan formal pembentukan undang-undang. Sifatnya yang cepat dan merambah banyak sektor dikhawatirkan akan menerobos beberapa tahapan dalam pembentukan undang-undang, baik di tingkat perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, maupun pengundangan. Pelanggaran ini bertentangan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki segala tindakan pemerintah didasari hukum. Kedua, Omnibus Law mempersempit keterbukaan dan partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Dalam praktik di beberapa negara, pembentukan undang-undang Omnibus Law didominasi oleh pemerintah atau DPR. Materi dan waktu pengerjaannya pun bergantung pada instansi tersebut. Biaya undang-undang diusahakan selesai secepat mungkin, bahkan hanya dalam satu kesempatan pengambilan keputusan. Akibatnya, ruang partisipasi publik menjadi kecil, bahkan hilang. Padahal prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam membuat undang-undang adalah roh utama dalam negara demokratis. Pelanggaran atas prinsip ini tentu sangat mengkhawatirkan. Ketiga, Omnibus Law bisa menambah beban regulasi jika gagal diterapkan. Dengan sifatnya yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang, pembahasan undang-undang Omnibus Law dikhawatirkan tidak komprehensif. Pembahasan akan berfokus pada undang-undang Omnibus Law dan melupakan undang-undang yang akan dicabut. Yang keempat, apa alasan dan pertimbangan bagi yang setuju dengan Omnibus Law? Indonesia memang sedang dilanda overregulasi. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) mencatat pada masa pemerintahan Jokowi hingga November 2019 telah terbit 10.180 regulasi. Rinciannya 131 undang-undang, 526 peraturan pemerintah, 839 peraturan presiden, dan 8.684 peraturan menteri. Data inilah yang menjadi salah satu pertimbangan setuju dengan Omnibus Law. Omnibus Law mendorong upaya perkuat perekonomian nasional melalui penciptaan lapangan kerja dan pemberian fasilitas perpajakan. Salah satu sisi positif dari tujuan RUU Omnibus Law tersebut adalah untuk menciptakan lapangan kerja bagi para pengangguran. Salah satu fokus dari Omnibus Law adalah untuk menciptakan pekerjaan bagi 7 juta penganggur yang ada. Omnibus Law diyakini berdampak positif bagi pengembangan properti. Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Perpajakan diharapkan memperkuat perekonomian nasional melalui perbaikan ekosistem investasi dan daya saing Indonesia, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian dan perlambatan ekonomi global. Setidaknya, ada 3 manfaat dari penerapan Omnibus Law. Pertama, menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan. Kedua, efisiensi proses perubahan atau pencabutan peraturan perundang-undangan. Ketiga, menghilangkan ego sektoral yang terkandung dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Balik lagi ke pembahasan pertemuan Menko Polhukam dengan para elit buruh. Dikutip dari postingan Ibu Eli Rosita Silaban, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia atau KBSI, beliau memberikan informasi bahwa ada 3 poin yang didapat dari pertemuan diskusi terkait Omnibus Law dengan pemerintah. 1. Melibatkan tripartit dalam pembahasan Omnibus Law, pasal demi pasal dengan catatan Presiden Serikat, pekerja harus terlibat. 2. Usulan menarik klaster ketenagakerjaan dari Omnibus Law. 3. Pembahasan di bawah koordinasi Menteri Tenaga Kerja. Oke, dari poin-poin di atas patut kita nantikan manuver apa yang akan dilakukan dari kedua belah pihak, terutama manuver pergerakan dari para elit buruh. Kalau saja pemerintah tidak merespon poin-poin yang telah dibahas. Jadi, sampai di sini sudah paham? Kamu ada di posisi mana? Pro atau kontra? Jawabannya kalian tentukan sendiri.